Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah al-qa'imi bihuquqillah ma daqat illa wa farjallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Wa qala aidan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum yaghfir lakum dhunubakum. ثم قال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عظم مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة. وقال أيضا من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang turut menghormati para habaib, para syarifah, para alim ulama, guru-guru agama, para asatizah, para tokoh-tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah sama-sama mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat, penuh dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga insyaallah penuh dengan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pada hari ini kita sama-sama menta'zimkan, membesarkan, mengagungkan akhirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bilang, walau hadis ini dhaif tapi sebagai kekuatan untuk kita beramal bagus disampaikan. Kata Rasulullah, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa menta'zimkan, membesarkan, mengagungkan hari kelahiranku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Nanti dia akan mendapatkan syafaatku di yaumul qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada beliau dengan kita sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan semoga salawat juga tercurah kepada keluarga, sahabat, kerabat, dan orang-orang saleh yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita duduk seperti ini bersilaturahmi. Ini salah satu daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini jalan untuk menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun banyak orang yang mengatakan kita duduk seperti ini tidak ada di zaman Rasulullah. Kata orang yang mengatakan itu adalah bid'ah katanya. Tapi kata kita yang kita duduk di sini berarti kita beriman kepada Rasulullah, kita yakin kepada Rasulullah, kita tentu mendapatkan keuntungan 3
3 dari kita duduk di sini. Yang pertama, kita disehatkan oleh Allah. Kedua, kita nyata dipanjangkan oleh Allah umur kita. Dan nanti kita akan diluaskan oleh Allah rezeki yang nampak, makanan yang ada di sini. Sekarang kesehatan kita hadir datang ke sini. Umur kita yang masih hidup, alhamdulillah. Yang tadi meninggal, mudah-mudahan mereka dapat syafaat daripada Rasulullah. Karena kita di sini mentakzimkan, membesarkan akan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Al-Hawi Al-Fatawi itu diceritakan bahwa Al-Imam Abdurrahman Jalaluddin Asyuti bilang, memperingati 10 Muharram itu di dalam kitab Al-Hawi Fatawi. Di situ orang-orang Yahudi ketika 10 Muharram dia berpuasa, ditanya kenapa jadi berpuasa di 10 Muharram. Orang-orang Yahudi menjawab, karena kami bersyukur Nabi Musa selamat dikejar oleh Fir'aun dan ditenggelamkannya Fir'aun. Itu merupakan, kata orang Yahudi, anugerah terbesar yang patut kami syukuri. Tapi kata Al-Imam Jalaluddin Asyuti, kata beliau, hari kelahiran Rasulullah lebih daripada kejadian 10 Muharram. Jadi kita memperingati hari ini, hari lahirnya Rasulullah SAW, yang mana hari kelahiran Rasul itu menyelamatkan seluruh umat Rasulullah. Yang mana hari kelahiran Rasul itu adalah penyelamat bagi seluruh alam semesta. Karena belum lagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, belum lagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, belum lagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, neraka, bahkan belum lagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh alam semesta. Allah sudah menciptakan makhluk yang sangat agung, makhluk yang sangat sempurna, makhluk yang sangat elok, yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Makhluk itu dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat nur tersebut terciptalah alam semesta. Kata Allah di dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqal aflaq, seandainya tidak karena Muhammad ma khalaqal aflaq, tidak akan kujadikan di langit dan bumi beserta isi-isinya, tidak akan kujadikan semesta alam ini beserta isi-isinya. Karena Muhammad ma khalaqal aflaq, jadikan langit dan bumi beserta isi-isinya. Dipertegas oleh Habib Ali Sahibul Maulid di Simtud Duror. Itu kata Al-Habib Ali, qala ya Jabir, innallaha qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Sayyidina Jabir bilang, kata Al-Habib Ali Sahibul Maulid Simtud Duror, innallaha, sesungguhnya Allah, qablal asya, sebelum menciptakan segala sesuatu belum lagi terjadi, langit, bumi, seluruh alam semesta belum, Allah sudah menciptakan yang namanya Nura Nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Allah nur tersebut min nuri, daripada nurmu, sedangkan seluruh alam semesta min nuri Nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu kehebatan Rasul. Kenapa? Jadi kita merayakan seperti ini, kita berkumpul seperti ini, karena kita ingin menta'zimkan Rasulullah, karena kita ingin mengagungkan Rasulullah. Orang yang mengagungkan Rasul jelas itu akan mendapatkan syafaat beliau, sebagaimana sabda beliau tadi, man a'zama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Dan kita mengadakan seperti ini bukan bid'ah, tapi ini sunnah. Bahkan sunnah seakan-akan sunnah akad yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk bersilaturahmi. Kata Rasulullah, man ahabba ayyabsutullahu fir rizqi wa yunsa'a fi athari falyasil rahimah. Barang siapa suka ia ingin diluaskan akan rezekinya dan ia ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, berkumpullah kalian bersilaturahmi. Kita bertatap muka, ulun tadi datang bersalaman, kita bersilaturahmi, ini sunnah Nabi. Ulun datang bersalaman membuat dia Nabi. Ketika salaman itu Nabi bilang, ujar Nabi, mamin muslimain, dua orang muslim, yaltaqiyani, dia bertemu, wa yatasaffahani, dan dia bersalaman.
ghufira lahuma, diampuni oleh Allah Subhanahu dosa keduanya, qabla ayat tafarraqa, sebelum dia berpisah. Jadi yang bersama Allah belum lagi berpisah, dosa yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kita menghidupkan akan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita bersilaturahmi, pian kenal dengan Allah. Karena gampang apa? Ar-Rahim. Ar-Rahim kata Allah di dalam hadis qudsi min ismi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di hadis qudsi, Anna Rahim. Aku adalah orang yang pengasih, penyayang. Wa anna khalaqtu rahim, dan aku menciptakan rahim. Ar-Rahim min ismi, dan rahim itu daripada namaku kata Allah. Allah bilang di hadis qudsi, wa man salahtu, barang siapa menyambung silaturahmi, maka salahtu akan kusambung rahmatku kepada orang yang bersilaturahmi. Dan barang siapa qata'aha, memutus akan silaturahmi, qata'tu aw batatu, maka akan kuputus rahmatku, maka akan kupagat rahmatku kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar Rasulullah bilang la yadkhulul jannah man qati'a rahim. Barang siapa kata Rasulullah yang memutus silaturahmi itu tidak akan masuk surga. Kita duduk di sini berarti kita bersilaturahmi, tentu kita akan dirindukan oleh surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berapa sunnah sudah yang kita hidupkan di sini. Ada orang bilang bid'ah, sedangkan di dalamnya mengaji, di dalamnya sholawat. Allah bilang di dalam Al-Quran tadi yang dibacakan oleh kari kita sangat merdu sekali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah, aku dan para malaikat-malaikat itu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengajak kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Berarti orang-orang yang yakin, yang percaya kepada Rasulullah, yang yakin dan percaya saja. Seandainya Allah itu bilang ya ayyuhan nas, maka terbuat situ orang yang tidak beriman, orang-orang kafir terbuat di situ. Tapi Allah memakai ya ayyuhalladzina amanu. Allah di dalam ilmunya tahu banyak orang yang lebih iman. Allah mengajak dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya, wahai orang-orang yakin, sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawat kepada Rasulullah. Orang yang berselawat kepada Rasulullah itu tidak akan rugi. Orang yang berselawat kepada Rasulullah hatinya pasti akan selalu gembira. Orang yang berselawat kepada Rasulullah itu hidupnya akan tentram, damai, sentosa. Ini sunnah yang nampak. Ada yang mengatakan ini sesat, jangan diharani. Nampak. Ini kita menghidupkan sunnah. Banyak sunnah yang dilihat saja banyak. Maka kata Rasulullah bilang, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa kata Rasulullah menghidupkan akan sunnahku, maka sungguh dia cinta akan datang. Dan apabila dia cinta dengan aku, nanti bersamaku di surga. Alhamdulillah. Semoga dengan kita berkumpul ini silaturahmi kita makin erat, dan seandainya hubungan nanti akan hendak mengadakan acara seperti ini, mulai sekarang beriktikaf di dalam hati. Mulai hari ini ulun nukar takungan yang ganal setiap hari biar 1000, 2000 niatkan untuk apa? Untuk menta'zimkan, untuk membesarkan hari lahirnya Rasulullah SAW. Tahun akan datang, insya Allah umur pian akan dipanjangkan oleh Allah dan hidup pian akan berberkah. Niatkan sekarang, karena gampangan niat. Abu Lahab, yang nama beliau Abdul Uzza. Abu Lahab itu dicap oleh Allah masuk neraka. Ketika hari kelahiran Rasulullah, parak lagi Rasulullah lahir, Abu Lahab mengiau yang namanya budaknya Suwaibah. Hai Suwaibah, kemarin kau jenguk itu bahasanya ipar ya, jenguk
istri Abdullah Aminah. Lihat, apabila dia melahirkan, kabarkan kepada aku. Apabila laki-laki, kabarkan. Apabila perempuan, kabarkan. Siap, wahai tuanku, kata Suhaibah. Maka Suhaibah pergi ke dekat Baitullah, mendengar bahwa yang lahir adalah laki-laki. Suhaibah langsung pergi kepada Abu Lahab. Wahai tuanku, ya, kata Abu Lahab, Aminah sudah melahirkan seorang laki-laki. Mendengar bahwa yang lahir laki-laki, Abu Lahab senang, gembira. Bicara Abu Lahab, wahai Suhaibah, hari ini juga, detik ini juga engkau merdekakan. Karena aku hari ini gembira, istri daripada saudaraku Abdullah yang 2 bulan baru dia mengandung, Abdullah sudah meninggal. Sekarang dia mendapatkan anak laki-laki. Aku sangat gembira karena Aminah sudah terbalas. Walaupun suaminya meninggal, tapi dia mendapatkan seorang anak laki-laki. Tapi seandainya perempuan, maka akan dibunuh ketika itu. Seandainya perempuan, akan Abu Lahab bunuh. Karena di zaman itu perempuan dianggap hina. Tapi laki-laki gembira, maka dibebaskanlah Suhaibah. Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu ketika itu bermimpi bertemu dengan Abu Lahab di neraka. Ujar Sayyidina Abbas, "Kaifahal? Apa kabarmu?" "Aku di neraka." Abu Lahab, "Aku disiksa dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu aku disiksa. Tapi aku di-stop disiksa ketika hari Senin." Kenapa? Ujar Sayyidina Abbas, karena aku memerdekakan, karena aku gembira ketika lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu Abu Lahab yang sudah dicap oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk neraka. Apalagi kita yang di sini yang kita tidak sejaman dengan Rasulullah, kita kadang melihat dengan Rasulullah, kita beriman, itu tentu akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari segi kehebatan Rasulullah. Rasulullah pernah bilang sama sahabat ketika beliau menghadap kepada sahabat, "Wahai sahabatku, aku ada mendengar Allah Subhanahu Wa Taala bilang, kata Allah, ada umatmu yang paling mulia." Lalu disabarkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, ada orang yang sangat beriman dan dia sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa itu wahai Rasulullah?" Kata sahabat, "Ada. Apakah kalian tahu?" Kata Rasulullah. "Tidak." Ada yang menjawab dari sahabat, "Apakah malaikat?" Ya, malaikat memang mulia karena dia selalu menyembah dengan Allah dan dia menyaksikan Allah. Malaikat tentu mulia. Dijawab lagi oleh para sahabat, "Apakah para nabi?" Para nabi dan rasul itu memang sudah mulia. Mereka diberi kitab dan mereka harus membimbing umat-umatnya. Tentu mereka mulia. "Wahai Rasulullah, apakah kami para sahabatmu?" "Kamu ya jelas. Karena kamu," kata Rasul, "melihat denganku, kamu duduk denganku, kamu bersama denganku, dan kamu melihat dengan aku," kata Rasul. "Untuk kalian beriman dan kalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Tapi siapa wahai Rasulullah? Rasulullah ketika itu menundukkan kepala dan beliau meneteskan air mata. "Siapa wahai Rasulullah?" "Mereka adalah umatku," kata Rasulullah. "Nanti di akhir zaman ada umatku yang mereka tidak pernah melihat aku, tapi mereka beriman denganku." Ya, kita ada pernah lihat Rasulullah bermimpi Jawa. Mudah-mudahan kita bermimpi dengan Rasulullah. Kalau orang yang melihat dengan itu, ya jelas, karena melihat langsung kehebatan Rasulullah. Kata Rasulullah, "Tuba liman ra'ani wa amana bi. Tsumma tuba liman lam yarani wa amana bi." Sungguh beruntung orang yang melihatku dan dia sejaman denganku, dia duduk bersamaku. Tapi sungguh beruntung dan sungguh sangat beruntung orang yang tidak pernah melihatmu dan dia tidak pernah duduk denganku, tapi dia beriman denganku.
Itu siapa kita? Dan kita umatnya yang selalu diganang oleh Rasulullah, yang selalu ada di pikiran Rasulullah. Ketika beliau ingin meninggal dunia, Sayyidina Ali seakan-akan dikawai oleh Rasulullah, mendekatkan telinga yang keluar dari mulut Rasulullah, ummati, ummati, ummati. Kita yang diganang Rasulullah, kita banget kamu menganang Rasulullah, ummati, umat. Itu ketika beliau hendak meninggal. Di dalam kitab Al-Qadah Khilaf Sirajul Talibin belum pernah belajar. Ketika dibangkitkan Rasulullah di yaumil qiyamah, di padang mahsyar dibangkitkan, ada nama yaumul ba'ats, ada yaumul ba'ats, yaumul mizan, yaumul hisab. Rasulullah dibangkitkan. Bangun Rasulullah melihat Jibril, Mikail dan Israfil. Ketika melihat, Rasulullah bertanya, "Hayu min hadza ya Jibril?" Hari ini hari apa ya Jibril? Hari ini adalah hari yang ditentukan oleh Allah, yaitu hari kiamat. Kalau ini benar hari kiamat, wahai Jibril, aina ummati? Di mana umatku, kata Rasulullah. Aina ummati? Di mana umatku? Wahai Rasulullah, kamu makhluk yang pertama kali yang dihidupkan, nanti sesudah kamu baru yang lain-lain. Dari segi makhluk manusia, itu yang pertama kali Rasulullah yang dibangkitkan. Lalu Rasul diajak hendak masuk ke surga, beliau tidak masuk ke surga, tapi beliau bergana di mizan. Apa di mizan? Menghadang kita. Mana dosanya yang paling banyak, itu akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Kita hidup di dunia bergelimang dengan dosa, nanti Rasulullah ada di mizan menanggung kita. Banyak dosa kita, Rasulullah akan menaruh sejenis selai daun, Allah alam apa diletakkan itu, maka timbangan kita akan lebih kebaikan. Itu yang namanya syafaat. Semoga yang kecil yang ditaruh Rasul hari ini kita duduk di sini, itu yang menjadi syafaat daripada nanti di mizan. Selesai di mizan, Rasulullah berkana di Siratal Mustaqim. Bapak di Siratal Mustaqim mendoakan kepada umatnya. Siapa umatnya kita? Ujar Rasulullah, Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Itu di Siratal Mustaqim. Bagaimana di neraka Rasulullah? Kada hendak masuk surga. Kecuali seluruh umat Rasulullah sudah masuk ke surga, hanya Rasulullah masuk ke surga. Kayak apa perhatian si Islam kita? Kitanya bang, itu kata ulama itu. Kitanya kita, siapa lawan Rasulullah? Selesai di Siratal Mustaqim, Rasulullah masuk ke surga itu begana di Telaga Kautsar namanya. Di hari akhirat 3 yang ditunggu oleh Rasulullah. Pertama di mizan, 2 Siratal Mustaqim, ketiga di Telaga Kautsar. Berapa Rasulullah meminumi umatnya yang masuk ke surga dengan tangan beliau langsung. Mudah-mudahan kita dapat minuman Rasulullah dari Telaga Kautsar yang langsung dari tangan beliau. Sudah hendak masuk, sudah Rasulullah ke surga, terdengar di telinga beliau di neraka. Pokoknya saya mau tertinggal. Rasa jahat mereka kayak itu suaranya. Berpaling Rasulullah. Ya Allah, siapa yang tertinggal di neraka? Ya, ditarik Rasulullah, umat Rasulullah. Sidin sakit indahnya umatnya masuk neraka. Kada apa aja utara masuk aja ke surga. Kada awal aja Rasulullah. Ulun hendak tahu dulu siapa yang di situ. Ternyata umat Sidin lah. Rupanya yang paling banyak dosanya. Yang di hotel kah, begana ini. Di mana-mana kah? Di kampung biasanya menjaganya. Jangan kada undang selamat kampungnya jangan mungkin itu sama. Udah kayak seperti bis saja. Kabur, nah, dikejar oleh Rasulullah, digandeng oleh Rasulullah, masuk menuju ke surga.
Siapa perhatian Rasulullah kepada umatnya. Dari segi akhlak beliau lagi. Ketika beliau mau hijrah ke Taif, dikira selamat Rasulullah disambut di sana, ternyata Rasulullah ditawaki, dilempari, sampai ada yang mengatakan gigi Rasulullah pacul, ada yang mengatakan dahi beliau berdarah dan darahnya itu ditampung oleh beliau, ditampung. Seandainya darah itu, kata para ulama, kata para jurid Rasulullah, tetes bubur ke tanah, maka hancur tanah Taif. Satu kampung itu akan hancur. Tapi Rasulullah sudah, Rasulullah tahu apabila jatuh darah beliau hancur. Sampai-sampai malaikat gunung itu mengangkat gunung, sudah wahai Rasulullah, lemparkan ke gunung ini, jangan nyerah. Siapa tahu kita daripada anak juridnya ada yang beriman denganmu. Hebat Rasul, akhlak beliau luar biasa. Beliau mau menuju Mekah, berjalan diludahi orang, karena isoknya diludahi orang, dicaci orang, dimaki orang. Bah lewat kereta lagi orang yang meludahi. Ditanya Rasulullah, hai fulan, kemana orang yang lancak berada di sini? Ini garing wahai Rasulullah. Antarakan kata Rasulullah ke rumahnya. Dielangnya Rasulullah, dibawakan sini makanan. Ketika Rasulullah mengetok pintu, masuk Rasulullah, dikirnya Rasulullah menyiksa, hendak buka sudahnya, tapi kada berdaya, lemah, marah dingin. Karena kau berdaya, didekatilah Rasulullah. Minta ampun ya Rasulullah, ampun ya. Kada ya Rasulullah, aku datang sampai elang. Jadi ditanya Rasulullah, kenapa biar ulun garing wahai Rasulullah? Oh ya, dijulungi makanan. Menangis orang yang dielang itu. Wahai Rasulullah, orang yang menyuruh ulun menghina bian, orang yang menyuruh ulun mencaci bian, orang yang menyuruh ulun menyiksa bian, menawak bian, yang menyuruh ulun meludahi bian, sampai ini nah. Padahal sudah sahabat ulun garing datangi. Bian yang ulun hina, ulun caci, ulun raki, yang datang. Biar memberi lunakan, saksikan wahai Rasulullah, detik ini juga, jam ini juga, hari ini juga, ulun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Senyum Rasulullah. Itu akhlak beliau yang sangat luar biasa. Memang beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa itu litammima makarimil akhlak. Di dalam diri Rasulullah itu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, suri tauladan yang sangat luar biasa di batang tubuh beliau. Yang apabila kita mengikuti beliau, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran yang tadi dibacakan kepada kita, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Katakan olehmu wahai Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, jika benar ia mencintai aku, fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Ikuti Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Apabila dia benar mengikuti engkau ya Allah taala, artinya kita yang mengikuti Rasul benar, maka yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan dosa-dosa kita sebelumnya, dosa sekarang dan dosa akan datang itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengikuti Rasulullah? Tentu Rasulullah pernah berwasiat. Kata Rasulullah, taraktu fikum amrani lan tadilu abadan, ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati rasulih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan kalian dua perkara. Itu wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang apabila engkau berpegang teguh kepada dua perkara itu, kata Rasulullah, engkau tidak akan sesat selama-lamanya. Apa yang dua itu? Kitabullah, yaitu Al-Qur'an, wa sunnati rasulih, yaitu adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hari ini kita gawe sama, kita berarti mengikut akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, anak-anak kita ajarkan jangan sampainya buta huruf dengan Al-Quran. Al-Quran ini adalah kalamullah yang paling sempurna, yang diturunkan di bulan sempurna, diserahkan kepada orang yang paling sempurna, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bilang, barang siapa yang membaca Al-Quran, belajar akan Al-Quran, menghafal akan Al-Quran, maka orang itu akan mulia dengan sendirinya. Kadang lihat mulia
Bahkan Rasulullah memuji kepada orang yang belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Itu pujian daripada Rasulullah. Dan Al-Quran nanti yang menyelamatkan kita di yaumul qiyamah. Nabi bilang lagi, "Iqra'il Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah akan Al-Quran. Nanti Al-Quran datang pada hari kiamat sebagai syafi'an li ashabi, sebagai pemberi syafaat, sebagai penolong bagi orang yang membacanya. Gampang. Orang yang membaca Al-Quran itu sebenarnya berdialog dengan Allah Ta'ala. Tadi kalau kita membaca, insyaallah terngiang pertama kali belajar hadis Al-Quran yang tulisannya man arada ayat takallama ma'allah fal yumqil Quran. Barang siapa ingin berdialog, bercumbu mesra, jangan bermesra-mesraan, berbicara, berbincang-bincang, hendak bermesraan sama Allah, fal yumqil Quran. Baca oleh makan Al-Quran. Wasiat Rasulullah dan wasunnati Rasul dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan sunnah Rasulullah itu ditafsirkan cintai ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga hatinya, jangan sampai kita sakit. Kesimpulan daripada malam hari ini, yang pertama kita mendapatkan hadiah dari Rasulullah bersilaturahmi. Kedua, kita bersyukur hari ini kita sama-sama ta'zimkan akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita berniat tahun akan datang dengan kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara kita lebih meriah lagi berkat selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulun tidak panjang lebar, jam 10 sudah. Itu saja yang dapat ulun disampaikan. Salah khilafnya ulun mohon dimaafkan. Semoga kampung Semangat Dalam, Komplek Pinang Raya ini diberkahi, dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita semua yang hadir di sini, nenek datuk kita, kedua orang tua kita yang baru meninggal, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diluaskan oleh Allah rezeki, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mati kita husnul khatimah. Ala tilkal wa ala ma bisafah hadratin Nabi al-Fatihah. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz. Semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala mengikuti sunnah Rasulullah, dan semoga kita dibimbing Allah Subhanahu wa taala menjadi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami mintakan dengan hormat kepada Ustadz untuk memimpin tahlil untuk dihadiahkan kepada saudara kita yang hari ini dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illallah. 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 لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد
محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 يا رحمن يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا الله يا الله يا رحيم يا الله يا الله يا الله يا يا رحيم الله يا الله يا الله يا غفور يا الله يا الله يا الله يا غفور اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اجعل مسلما وضلل وتقبل ثم فرعه من القرآن العظيم ومن من قول لا إله إلا الله وسبح بحمده وصليه على النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هذه الفاصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة وجمدا محمد سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائنا إخواننا المسلمين صلى الله والسلام عليه وعلى الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين التابعين والتابعين بإحسان لا يوم الدين إلهنا قرأناها هنا بالسبب القرآن العظيم وجهاد من أنسى عنا وهم بأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين بلا رحمة ضاجعهم وقربهم من أمة المسلمين كافة عامة اللهم الزير ولا الزائر ولهم خصوصا كان بسم الله ذلك عبدك الفقير ورحمتك ست عيسى بنتي برحمتك يا أرحم الراحمين واجعلها بدأنا من النار فداقنا من النار عزقنا من النار ونجاتنا من النار واغفر لها وارحمها وعفو عنها اللهم انزل رحمة الشفاعة عليه اللهم انزل رحمة الشفاعة على أهل القبور واجعل في قبر النار يصحى ويتسلل بين يدي وثم ثلاثة بذلك مع مسجد الرقاء بإحسان أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأخواتنا وعماتنا وعماتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم الستر الحليم الجبر يا الله يا الله يا الله ادخلنا ويوم الجنة بغير حساب ادخلنا ويوم الجنة بغير حساب اللهم ادخلنا ويوم الجنة بغير حساب صلى الله على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد في الأولين والآخرين والملائكة الأعلى إلى يوم الدين
وصل وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادة أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا ووعدا. اللهم احينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم السلام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. آمين. يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تقضي حاجاتنا يا الله تقضي حاجاتنا يا رحمن تقضي حاجاتنا يا رحيم وحاجة إخواننا المسلمين قريب. اللهم يا ربنا ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تعذب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.